Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabihi man tabi'ahum. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Wonten ngarsanipun Bapak-bapak, Ibu-ibu sedaya jamaah musala An-Nur kang hormati, monggo kita lajengaken pengawasan kajian kitab Al-Mughaffirin dalam menika. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya dan meridhoi amal soleh kita diterima di sisinya. Ridho ilahi ta'ala wa bisyabatir sallallahu bisyabatir Quran wa hadirat Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ullahi lana wa lahul Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam ini kita masuki bab baru, yaitu bab taubat. Ya, taubat tidak hanya dikonotasikan terhadap perbuatan dosa besar saja, namun boleh jadi kita taubat dari berbagai maksiat harian yang kita lakukan, taubat dari kebiasaan bohong atau ngapusi, taubat dari kebiasaan malas-malasan menunda-nunda ibadah, taubat dari hal-hal yang tidak disukai Allah SWT. Jadi hanya dikonotasikan pada taubat dari dosa-dosa besar. Taubat dari kebiasaan meninggalkan sholat, itu dosa besar. Taubat dari kebiasaan mabuk-mabukan, itu dosa besar. Taubat dari kebiasaan merampas hak orang lain, itu juga sebuah dosa besar. Tapi kita tentunya taubat dari berbagai maksiat yang mungkin tiap hari sadar tidak sadar kita melakukannya. Nabi saja taubat seharinya berapa kali? Kalau itu ada yang menyebutkan 70 kali, ada yang menyebutkannya 100 kali. Nah, tentunya kita tidak boleh kurang dari itu. Nabi saja yang sudah maksum dan dijamin tidak punya salah dosa, tobatnya tiap hari begitu banyak, masa kita kurang dari itu? Ya, tentunya istighfar kita sebagai tanda tobat lebih dari itu. Qala al-Faqih hadatsana Abu Ja'far hadatsana Abdul Qasim Ahmad bin Hanbal hadatsana Nasir bin Yahya hadatsana Abu Qati hadatsana Hamad bin Salamah hadatsana Ubaid bin Umair. Kemudian ini mesti diawali dengan sanad yang begitu panjang sehingga banyak yang menghubungkan. Jadi Al-Faqih menuliskan riwayat dari berbagai sanad yang begitu panjang, akhirnya disampaikan bahwa Abdullah bin Ubaid bin Umar berkata, menceritakan kalau Nabiullah Adam pernah berkata, ya Rabbi innaki salata ala iblis wala astati'u. Wahai Tuhanku, duh Gusti, sesungguhnya engkau telah memberi kemenangan kepada iblis sehingga iblis mengalami kemenangan untuk menggoda saya, dan saya tidak mampu menghadapi godaan iblis itu kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Kemudian Allah berfirman,
pada Nabiullah Adam, anak cucumu tidak akan dilahirkan melainkan ada malaikat yang dipasrahi untuk menjaganya dari tipu daya kejahatan iblis. Di setiap bayi lahir itu ada istilah korin yang menyertainya, korin yang menyertai malaikat yang menyertainya untuk menjaga dari tipu daya kejahatan iblis. Namun ya disertai pula hawa nafsu yang selalu mengiringi mengikuti setiap bayi lahir itu, sehingga ada istilah korin yang menyertai bayi itu lahir. Kemudian Nabiullah Adam berkata, wahai Tuhanku, tambahi rahmatmu, tambahi keberkahanmu, tambahi kekuatan untukku. Allah berfirman, kebaikan anak cucumu itu dibalas dengan 10 kali lipat. Bahkan aku kata Allah akan menambahkannya, tidak hanya 10 kali lipat, bisa jadi Allah menambahkannya sesuai dengan kondisi yang beramal baik itu. Sedangkan keburukannya hanya dibalas dengan 1 keburukan. Bahkan bisa jadi aku akan menghapus keburukan itu. Ini dialog Nabi Adam dengan Allah. Nabi Adam berkata lagi, ya Rob, duh Gusti, tambahi. Tidak hanya segitu, tambahi melih. Allah berfirman, taubat itu diterima selama nyawa masih berada dalam tubuh. Allah akan terima taubatnya. Nabi Adam masih berkata lagi, ya Rob, duh Gusti, tambahi lagi. Saya pengen tambah ya, Nabi Adam saya kurang. Saya tambah terus pengennya iblis tidak kuat menggoda, enggak lagi mengganggu anak cucunya. Tapi Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari mengharap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah SWT mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah As-Zumar ayat 53. Al-Faqih melanjutkan tulisan dari kitabnya, seseorang yang dapat dipercaya menceritakan kepadaku dengan sanadnya dari Ibnu Abbas bahwasanya Wahsy itu pernah berperang melawan Hamzah. Wahsy yang membunuh Hamzah paman Nabi SAW menulis surat kepada Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa sesungguhnya ia ingin masuk Islam, tapi ada satu ayat Al-Quran yang dia pahami menghalanginya untuk masuk Islam. Dia pahami menghalanginya. Apa itu ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznuna wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan yang tidak membunuh orang yang diharapkan Allah,
kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Wahsy memahami ayat ini, berarti aku nggak bisa, nggak diterima oleh Allah kalau aku masuk Islam, karena aku telah membunuh paman Nabi Hamzah itu. Dengan ayat itu Allah berarti nggak terima kalau aku masuk Islam. Itu surat Wahsy yang dituliskan pada Nabi Muhammad SAW, akan punya niatan mau masuk Islam, tapi ada yang membuat dia ragu memahami ayat tadi. Tetap dapat hukuman berat, hukuman besar karena syirik, membunuh atau zina. Itu semuanya sudah dia lakukan. Wahsy merasa bahwa dirinya mengerjakan 3 perbuatan yang diharamkan itu semuanya dia lakukan semuanya. Makanya bertanya, mungkinkah ia bisa taubat? Mungkinkah Allah terima taubatnya? Kemudian turunlah ayat yang berbunyi, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Ya, kalau dijelaskan seperti ini, Wahsy jadi tidak ragu lagi, karena ada kecuali orang yang mau bertobat, mau beriman, mengerjakan kebajikan, beramal soleh, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Al-Furqan 70. Kemudian Rasulullah SAW menjawab surat Wahsy itu tentang turunnya ayat tersebut. Nah, ayat ini dijelaskan Rasulullah kepada Wahsy. Namun Wahsy masih menulis surat lagi yang menyatakan bahwa di situ dipersyaratkan adanya amal soleh di ayat itu tadi. Padahal dia tidak tahu bisa atau tidak untuk mengerjakan amal soleh. Kok syaratnya beramal soleh? Aku bisa apa enggak ya? Aku sudah melakukan 3-3-nya. Syirik iya sudah, membunuh iya, zina iya. Nah, kemudian katanya diterima ke tobat, tapi bisa beramal soleh lah. Aku bisa nggak beramal soleh? Kemudian turunlah ayat berikutnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena menyekutukan Allah atau syirik, dan Dia Allah mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, Rasulullah menjawab lagi, menyampaikan surat pada Wahsy lagi tentang adanya ayat tersebut. Wahsy mendapat surat dari Rasulullah tentang penjelasan tadi, menulis surat lagi yang menyatakan bahwa di ayat itu juga ada persyaratan, sedangkan dia tidak tahu apakah kira-kira Allah menghendaki dirinya diampuni atau tidak. Karena apa tadi? Sudah syirik, sudah membunuh iya, zina iya, jadi masih ragu-ragu lagi. Di surat-suratan oleh Rasulullah, gimana nih, diterima apa enggak ini? Turun lagi ayat berikutnya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa akan diampuni oleh Allah. Pokoknya selalu berharap rahmat Allah, jangan berhenti, jangan putus asa dari rahmat Allah, karena Allah Maha memberi rahmat. Rahmat Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang kamu lakukan.
Rasulullah kemudian menulis surat lagi kepada Wahsy. Di situ Wahsy melihat tidak ada persyaratan apapun, maka ia segera datang ke Madinah dan masuk Islam. Jadi yang Wahsy dulunya kafir, perang melawan orang Islam, sempat membunuh paman Nabi yang bernama Hamzah itu. Akhirnya masuk Islam. Wahsy yang di Mekah berangkat datang ke Madinah, menyatakan diri masuk Islam setelah surat menyurat dengan Rasulullah, surat-suratan terus, balas surat lagi, balas lagi, nyurat lagi. Itulah perjalanan Wahsy masuk Islam. Al-Khalil bin Ahmad memberitahukan kepada kami, Ibnu Mu'az memberitahukan kepada kami, Al-Husain Al-Mawardi memberitahukan dari Abdullah bin Sufyan menceritakan pada kami, di mana ia berkata bahwa Muhammad bin Abdurrahman Al-Salami menulis surat kepada saya, di mana berkata, ayahku menceritakan kepadaku, ceritanya, jalastu ila nafarin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati faqala Rasulullah minhum sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tabba qabla mautihi binisbi yaumin taqallahu alaihi qala qultu anta sami'ta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala na'am faqala rajulun akharu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man tabba qabla mautihi bi sa'atin taqallahu alaihi waqala akharu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tabba qabla dzurati taqallahu alaihi. Ceritanya, saya duduk dengan sekelompok sahabat Nabi SAW di Madinah. Kemudian ada seseorang di antara mereka berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertobat setengah hari sebelum saat kematian, misalnya matinya ba'dal asar, pagi-pagi jam 10 sudah menyatakan taubat, maka Allah menerima taubatnya. Ya, ia berkata, sahabat yang duduk bersama Rasulullah itu berkata, saya berkata, kamu sendiri mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Apa ya? Kamu mendengar sendiri dari Rasulullah? Iya benar. Orang itu menjawab, iya. Ada seseorang yang lain berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertobat 1 jam sebelum saatnya kematian, Allah menerima taubatnya. Yang lain berkata lagi, saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa bertobat sebelum nyawa sampai di tenggorokan, Allah menerima taubatnya. Jadi Allah maha penerima taubat sampai nyawa di tenggorokan pun. Kalau nyawa belum sampai ke tenggorokan masih bisa menyatakan taubat, hati dan niat taubat, Allah terima taubatnya. Ini kalau tidak disampaikan seperti ini kan orang ragu-ragu mau taubat. Jadi harus diberi kemurahan, disampaikan yang murah-murah, yang gampang-gampang sampaikan agar orang tertarik untuk bertaubat. Kalau disampaikan angel-angel tidak jadi taubat. Diberi kemurahan aja susah bertobat, tetap aja meninggalkan sholat, tetap aja meninggalkan perintah-perintah Allah yang lainnya, apalagi diberitahu yang susah-susah, gampang-gampang aja gak mau taubat. Ya Allah. Allah SWT berfirman yang artinya begini, seandainya ada manusia berbuat dosa kemudian mohon ampun padaku, maka aku mengampuninya. Ia lalu mengurangi perbuatan dosanya itu, kemudian mohon ampun padaku, maka aku, kata Allah, mengampuninya. Ampun, ia tetap saja tidak bisa meninggalkan perbuatan dosanya itu, tapi ia juga tidak pernah berputus asa dari rahmatku. Ninggal ke dosanya nggak bisa meninggalkan dosanya, tetap berbuat dosa itu, tapi dia masih berharap adanya rahmat Allah. Pengennya taubat, belum lakon-lakon, masih berharap rahmat Allah. Saksikanlah wahai malaikatku bahwa aku benar-benar mengampuninya. Dimurah-murahi, diberikan perintahkan yang murah-murah ini. Wis to, meninggal maksiat ora iso, tapi masih berharap rahmat Allah, masih ingin taubat.
meskipun belum bisa, belum sempat, tapi berharap temannya Allah, mendapat kesayang Allah, mungkin Gusti Allah ngampuni, ya Allah, mungkin Gusti Allah mengambil rahmat aku, melaskan aku. Maka saksikan oleh malaikat, aku benar-benar mengampuninya, gitu ya. Di murah-murah ini, Allah yang murah. Dari Mughis bin Sami berkata, ada seseorang yang sebelum kamu menceritakan perbuatan maksiat, kemudian pada suatu saat dia memikirkan tentang masa lampaunya, lalu berdoa, ya Allah ampunilah, ya Allah ampunilah, astagfirullahaladzim, 3 kali. Setelah itu ia lantas mati, Allah mengampuni dosanya. Jadi meskipun orang itu mencintai maksiatnya, kemudian memikirkan tentang masa lampaunya, ya Allah, aku biar kau jadikan dosa terus toh, biar aku seneng ini ngelakoni ngono, sing ora apik, sing dosa, sing maksiat. Astagfirullahaladzim, 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 terus mati, Allah ngampuni dosanya. Ya Allah. Al-Faqih menceritakan dalam menulis kembali dalam kitabnya tentang Allah SWT berfirman, wahai Ibrahim, tinggalkanlah doamu yang membinasakan hamba-hambaku, karena hambaku itu berada di antara 3 hal. Ia akan bertobat, kemudian aku terima tobatnya, atau ia akan mengeluarkan anak cucu yang beribadah padaku, atau ia memang akan celaka dan masuk neraka jahanam. Jadi sebelum Nabi Muhammad, seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, itu kalau menghadapi umat sudah kewalahan itu ya kerepotan itu ya sudah merasa berat banget. Saking beratnya sampai doanya, ya Allah binasakan aja umat ini. Nabi Muhammad kan gak ada Muhammad, Nabi Nuh juga gitu loh, sampai datangkan banjir hanya beberapa 80 hanya naik kapal hanya dihabisin banjir. Nabi Ibrahim juga begitu. Ini Allah mengingatkan Nabi Ibrahim, tinggalkan doamu untuk membinasakan itu, karena Allah kan selalu mengabulkan doa. Nabi jalur apa dituruti, jalur dibinasakan, jalur udan watu kayak udan watu, jalur minta didatangkan, diserang pakai nyamuk, didatangkan serangan nyamuk, diserang pakai kata kodok, diserang pakai kata datang. Jadi apapun diminta Nabi dikabulkan. Kok Nabi beliau menjalui kok mintanya kok membinasakan umat, terus hentikan mandek kok wis toh, udah berhenti dari doamu yang minta membinasakan umat itu, karena bisa jadi umatmu itu ada yang taubat kemudian mengikutimu, kemudian boleh jadi dia nggak taubat tapi anak cucunya masuk mengikuti agamamu, atau boleh jadi yang kemudian ya memang dia sudah saya takdirkan masuk neraka jahanam begitu. Nabi Muhammad kan ketika disakiti, diusir, dilempari batu oleh penduduk Taif kan, ditawari malaikat penjaga gunung Taif, gimana Muhammad kalau saya ambil gunung ini tak taruh di Taif biar orang Taif nanti semuanya. Nabi Muhammad jangan, Nabi kan sayang banget dengan umatnya, rahmatan lil alamin, betul-betul sayang dengan hamba-hambanya, dengan umat-umatnya, dengan kaumnya. Jangan, nanti kalau dibagi gunung kan mati semuanya, habis orang Taif. Nah kalau enggak kan bisa jadi nanti anak cucunya yang masuk Islam, ngikutin Nabi Muhammad. Ya harapan Nabi untuk anak cucunya nanti. Gitulah kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melebihi nabi-nabi sebelumnya. Al-Faqih menerangkan bahwa kisah di atas tadi menunjukkan bahwa apabila seseorang bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah SWT. Innahu la yai'asu min rahillah illal qaumul kafirun.
Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir, yang putus asa dari rahmat Allah. Wa huwallazi yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, setiap orang yang punya akal sehat hendaknya bertobat pada Allah setiap saat, dan ia tidak dianggap terus-menerus melakukan perbuatan dosa meskipun ia mengulanginya 70 kali dalam sehari, dan tidak dianggap terus-menerus melakukan dosa meskipun ia mengulanginya tobat 70 kali dalam sehari. Satu hari tobat 70 kali. Riwayat hadis riwayat Abu Bakar Siddiq dari Nabi SAW. Rasulullah bersabda, ma asarro man istaghfaro wa in ada fil yaumi sab'ina maratan. Tidak dianggap terus-menerus melakukan dosa orang yang mohon ampun meskipun ia mengulangi 70 kali dalam satu hari. Dosa sehari boleh jadi orang itu melakukan dosa sampai 70 kali, boleh jadi maksiatnya sampai 70 kali, namun tobatnya, istighfarnya ya 70 kali atau 100 kali atau bahkan lebih, Allah akan menerima tobatnya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la atubu ilallahi ta'ala fil yaumi mi'ata marrah. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sungguh aku bertobat pada Allah Ta'ala 100 kali dalam satu hari. Ini di riwayat yang lain disampaikan 100 kali. Wallahi inni la atubu ilallahi ta'ala fil yaumi mi'ata marrah. Demi Allah, aku bertobat pada Allah 100 kali dalam sehari. Diriwayatkan lagi oleh Ali bin Abi Thalib bahwasanya ia berkata, bila saya mendengar sesuatu dari Rasulullah SAW, maka saya langsung mengerjakannya. Ini Ali ini, kalau mendengar sesuatu dari Rasulullah langsung mengerjakan. Kok Ali mendengar Rasulullah tobat 100 kali setiap hari, Ali langsung mengerjakan. Dan bila ada orang lain selain beliau bercerita kepada saya, maka saya minta agar ia mau bersumpah. Oh, aku nggak dengar sendiri kok, kata dia Rasulullah melakukan begini. Tenang, sumpah, harus bersumpah, berani bersumpah. Kalau kabar itu diterima di orang lain, Ali nggak langsung percaya. Ali mintanya orang itu bersumpah. Tapi kalau mendengar sendiri, Ali langsung melakukannya. Ya, Ali bin Abi Thalib itu tidak gampang menerima kabar bahwa itu hadis Nabi, itu dari Rasulullah. Tidak langsung diterima gitu aja, tapi disumpah dulu, bener nggak dari Rasulullah? Nah bener kan aku melakukan, nah enggak kan, oh, jangan-jangan ngarang dewi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin yudnibu dzanban fatawaddau fa yuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini wa astaghfirullah illa subhanallahu lahu summa tala hadhil ayat. Ini tidak ada seorang hamba yang berbuat dosa kemudian ia berwudu, di mana ia menyempurnakan wudunya dan mengerjakan sholat 2 rakaat serta mohon ampun pada Allah, melainkan Allah mengampuni dosanya. Ya, sempurnakan wudunya, tidak asal-asalan kayak ecek-ecek wudu, tapi disempurnakan agar dengan wudhu yang sempurna itu air wudhunya menetes bersamaan dengan lepasnya dosa maksiat keseharian yang kita lakukan, baik maksiat yang disadari ataupun yang tidak disadari. Yang tidak disadari kadang-kadang melihat aurat orang lain, hati seneng, tidak bertobat, itu kan tidak disadari maksiat. Yang nggak disadari kadang-kadang berkata yang menyinggung, menyakiti orang lain, maksud nggak disadari. Kadang-kadang maksud yang lain lagi ngerasani, ngurungoke mau ngerasani, maksud ya
disadari tiap hari melakukan maksiat terus. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dengan wudhu yang sempurna, kemudian setelah sunnah 2 rakaat sambil mohon ampun pada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tetesan air wudhu lepas bersama lepasnya dosa-dosa kita, dan tetesan air wudhu itu Allah jadikan malaikat yang memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Kemudian beliau membaca ayat yang di ayat itu artinya walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakaru wastaghfiru dzunubihim ila akhiri. Barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia mohon ampun pada Allah, niscaya dia akan mendapat Allah Maha Pengampun. Dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Siapa berjahat, menganiaya diri, mohon ampun pada Allah, dia akan dapati Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau Rasulullah juga membacakan ayat yang artinya dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, segera ingat Allah lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu lagi, sedang mereka mengetahui balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal baik. Wa ni'ma ajrul amilin. Jannatu tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Surah Al-Imran ayat 135 sampai 136. Ya Allah, ini gangguan gara-gara makan jajan anak-anak. Ternyata anak-anak kuat, tapi saya orang tua gak kuat mengikuti jajan anak-anak. Anak-anak nggak apa-apa, makanan nggak apa-apa. Saya ikut nyobain CBD, gak tahan, gak apa. Gak kira-kira kayak gini. Al Hasan Basri meriwayatkan Nabi SAW bersabda, lama ahbatallahu azza wa jalla iblis alaihi la'nah qala bi'azzatika inni la ufariqu bna adam hatta tufariqa ruhuhu jasadahu faqala rabbu ta'ala wa izzati wa azamatil la ahjibu taubata an abdi hatta yughirra biha. Ketika Allah Maha Mulia lagi Maha Agung menurunkan iblis, semoga Allah selalu melaknati, kemudian berkata, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh saya tidak akan berpisah dengan anak cucu Adam sehingga nyawanya memisahkan jasadnya. Ini sumpahnya iblis ini. Allah, sumpahnya iblis ini. Demi kemuliaanmu, sungguh saya tidak akan berpisah dengan anak cucu Adam sehingga nyawa memisahkan jasadnya. Kemudian Tuhan yang Maha Luhur, Allah yang Maha Mulia berfirman, demi kemuliaan dan kebesaranku, aku tidak akan menutup tobat dari hambaku sampai nyawanya berada di kerongkongan. Pokoknya iblis selalu berusaha menggoda terus, Allah siap menerima tobatnya terus. Namun godaan paling berat kan di saat sakaratul maut. Ketika sakaratul maut kan godaannya sangat berat banget, iblis menggoda, sehingga anggota keluarga atau saudara yang mendampingi sakaratul maut yang ada di sebelahnya berusaha bacakan
kalimat-kalimat thayyibah atau banyak ayat Al-Quran, atau ada yang membimbing kalimat la ilaha illallah sampai dia mampu menirukannya. Kalau dia mampu menirukan la ilaha illallah, sudah nggak usah dibimbing lagi. Yang penting dia terakhir kalimatnya la ilaha illallah. Sudah terbacakan Al-Quran untuk mengurangi gangguan, kedahsyatan gangguan iblis di saat sakaratul maut itu. Paling berat gangguan adalah godaan saat sakaratul maut. Jadi pesan pada keluarga, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kalau aku sakaratul maut, dampingi ya, bimbing aku ya, talqin aku ya, ajari kalimat-kalimat tauhid ya. Kemudian bacakan ayat Al-Quran sampingku ya, supaya iblis tidak selalu menggodaku, supaya enggak tersesat. Jangan sampai di akhir hayat malah tersesat mengikuti godaan iblis, tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu beratnya godaan iblis. Ya Allah. Bapak saya hormati, untuk malam ini kita sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberi Allah kesehatan, mampu untuk beristiqomah melanjutkan kajian-kajian berikutnya sehingga tidak terputus dari rahmat Allah SWT. Kita akhiri dengan baca Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.